Walau ya seperti waktu ditawarin jadi wakil presiden pemilu yang lalu, Ya. kan Ustadz mengatakan Ustadz mau jadi berdakwah aja, Dakwah. mau jadi Ustadz aja, tidak mau jadi wakil presiden atau orang praktisi politik lah. politik. Apa itu tetap? Insya Allah Pak Karni. Jadi saya mensupport kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, bagi-bagi tugas. Ada yang jadi penjaga gawang, yang mengajarkan kitab kuning di pondok-pondok itu mereka tidak pernah tampil ke depan. Menurut saya ini adalah penjaga gawang. Lalu kemudian ada yang menjadi back, ini yang menjadi anggota legislatif, ini mereka adalah backnya. Mereka membackup ini ajaran Islam di parlemen. Lalu kemudian ada yang menjadi striker, penyerang di depan, yang langsung tampil di depan mempengaruhi umat. Jadi saya tidak ingin kita saling salah menyalahkan. Saya tidak mengatakan, Pak Kiai, Tuan Guru, Ustadz, kalian kok cuman di tiang gawang aja, maju ke depan. Dan mereka juga tidak menyalahkan saya. Ya Abdul Somad, kenapa kamu terbang ke sana kemari, jaga ini tiang gawang? Enggak, kita bagi-bagi tugas, insyaallah. Jadi gak akan duduk di partai Mas Subi itu kesimpulannya? Saya akan mensupport sahabat-sahabat dari atas, dari bawah. Dari bawah saya akan menyadarkan umat tentang pentingnya politik Islam. Karena sekarang banyak umat ini sudah putus asa dia dengan politik Islam ini, Pak Karni. Saking banyaknya politik Islam ditambah lagi dengan pelaku-pelaku politik Islam itu sendiri. Lalu kemudian al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam itu terhijab, terdinding, tertutup oleh perilaku umat itu sendiri. Saya ingin menjelaskan, ini loh Islam, ini perbuatan umat Islam. Jangan karena kamu sholat di masjid sendalmu hilang lalu kau salahkan satu masjid. Bedakan perilaku umat Islam dengan politik Islam. Politik Islam itu bersih. Karena kalau politik ini kita tinggalkan, maka habislah suara kita. Kita akan menjadi mayoritas, tapi dalam perundang-undangan kita akan menjadi minoritas. Karena keputusan kita diambil oleh orang lain. Akan diambil oleh komunis, akan diambil oleh sekuler, akan diambil oleh liberal. Maka umat Islam mesti berperan di sana. Nah, di bawah ini disadarkan supaya mereka memilih, jangan sampai mereka tidak memberikan perannya, karena kita tinggal di negara demokrasi. Kemudian di atas, saya selalu sampaikan bahwa adik-adik, ketika saya melepas calon mahasiswa yang akan berangkat ke Al-Azhar, Kairo, Mesir, ke Timur Tengah, saya jelaskan itu, kalian nanti pulang, kalian punya bakat masing-masing. Ada yang akan menjadi businessman, entrepreneur, ada yang akan membangun pondok pesantren, tapi ada di antara kalian yang akan menjadi politisi, politik praktis, langsung dia menjadi anggota DPD, DPR RI, kepala daerah, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau lihat perhatian Ustadz terhadap embrio lah, baru kan Mas Subi belum jadi partai yang resmi. Ya. Kayaknya lebih agak istimewa soal Mas Subi ini. Karena partai-partai Islam lain selama ini nggak kelihatan ada pendekatan atau keakraban Ustadz. Ya. Padahal banyak sekali, ada PAN, ada PKB, P3, ada PKS. Kalau Pak Karni ingat ketika kita pemilu tahun 2018-19, ketika itu ada video saya sedang makan sate, lalu ada yang bertanya ke saya, Ustadz Somad, kami ini sedang bingung memilih partai. Lalu saya jawab di situ, video 1 menit, pendek saja. Ya, pilihlah yang memperjuangkan yang jelas di parlemen, diantaranya tentang peraturan undang-undang haram khamar, saya katakan. Waktu itu saya sebut partainya PKS dengan PAN. Beberapa partai yang menjadi gerbongnya suara umat Islam komplain ke saya. Kan partai yang isinya umat Islam bukan cuma yang religius, nasionalis, kami juga. Tapi menurut ijtihad saya, 2 itu yang saya sebut. Jadi artinya kalau saat itu saya sebutkan PKS, saya sebut PAN, hari ini saya bersama dengan orang-orang tua, sahabat-sahabat Mas Sumi, karena ada sejarah masa lalu. Saya sebenarnya ingin menjelaskan, mereka bisa saja berbeda seragam, berbeda baju, karena saya berprasangka baik, husnuzon, kullu mujtahid musib. Semua yang berijtihad itu benar. Dia dapat 2 pahala. Satu sisi dia sudah berijtihad, ijtihad politik. Satu sisi dia dapat pahala karena ijtihadnya. Kalau dia benar, maka dia dapat 2. Andai dia keliru, tersalah, dia tetap dapat 1 karena dia sudah
berusaha. Ya. Jadi saya mensupport gerakan itu. Apa ada sejarah orang tua atau kakek dulu juga bersumi? Secara praktis orang tua, kakek-kakek dulu kami lebih ke kalau sejarah dulu kakek-kakek kami adalah P3. Karena waktu itu zaman Pak Harto kan kita cuma ada 3 saja. Golkar, PDI dan P3. Dan Kalau kakek kan masih masa tahun 50-an, kakek kan udah hidup. Mereka tidak. Mereka hanya gerakan agama, tasawuf, tidak ke politik. Oh, tasawuf. Saya mau bertanya tentang soal radikal ya. Ya. Saya melihat di Indonesia itu ada sekelompok orang kecil mungkin yang kepingin memang ada khilafah, tapi sebagian orang kecil juga kepingin dan kampanye untuk selalu memerangi khilafah. Ya korbannya kelompok besar, umat Islam yang besar. Ya. Karena dua-duanya berlawanan dengan ekstrim. Bagaimana Ustadz melihat ini? Analisa Pak Karni tajam sekali. Ada satu kelompok kecil yang menginginkan, ada satu kelompok kecil yang tidak menginginkan. Yang menjadi korban adalah kelompok besar. Sebenarnya untuk memerangi ini hanya 2 saja. Yang pertama, umat dibuat faham, mengerti keadaan. Yang kedua, orang yang punya kepentingan jangan biarkan bermain. Karena ada orang yang mengambil kepentingan dan permainan di situ. Kalau dipahamkan umat ini, sama seperti kita mengerti, Pak Karni tidak punya kecurigaan sedikit pun bahwa saya akan mengganti Pancasila, bahwa saya anti NKRI, bahwa saya anti kebinekaan. Pak Karni paham tentang bagaimana pendirian saya, bagaimana sikap saya. Sehingga kita tidak ada kecurigaan. Kenapa? Yang pertama, kita saling mengerti. Yang kedua, bahwa kita tidak ada kepentingan. Tapi ketika ada kepentingan, maka mengerti pun kita tidak ada gunanya. Bahwa lalu kemudian kita diajarkan dari dulu, maka ketika ada kelompok yang meminta saya, memaksa saya untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, saya menolak. Bukan karena saya tidak bisa menyanyikan, itu bukan saya karena anti NKRI. Saya dari kecil SD, sayalah yang mengerek bendera itu, dan sayalah yang menyanyikan lagu itu. Dan ketika saya mau berangkat ke Mesir, maka kami 100 anak Indonesia yang lulus beasiswa Al-Azhar tidak akan berangkat ke Mesir kalau tidak lulus penataran P4. Tes ke Mesir itu 3, tes bahasa Arab, tes hafalan Al-Quran, dan tes Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lalu kemudian setelah pulang, kamilah yang membawa bendera itu ke dalam hutan belantara 7 jam naik sampan untuk mengganti bendera yang lapuk dan mengajarkan anak-anak di kelas itu tentang Indonesia Raya. Ya, jadi kalau kita saling mengerti, maka insya Allah bualan-bualan isu-isu hoax itu tidak akan termakan oleh siapapun, sebagaimana kita bisa duduk bersama terlepas dari perbedaan pandangan politik. Tapi gini, Ustadz sendiri dari Aliyah, dari Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah, sampai akhirnya sekolah ke beberapa negara. Ya. Ke Al-Azhar, ke Maroko, ke Sudan terakhir. Sudan. Ini beasiswa semua atau biaya dari mana? Pada tahun 1998, Indonesia mendapat jatah 100 beasiswa ke Al-Azhar Kairo, gratis, selesai S1. Saya ikut tes, waktu itu untuk Provinsi Riau, Aceh, Sumatera Utara, tesnya di Medan. Saya lulus. Dapat beasiswa, tiket ditanggung oleh Al-Azhar Kairo. Lalu kemudian setelah itu ada lagi namanya Agence Marocaine Coopération Internationale, AMCI. Itu memberikan beasiswa untuk anak Indonesia 15 orang. Dan saya mengirimkan berkas, ijazah, transkrip nilai. Saya termasuk pemburu beasiswa, Pak Karni. Saya cari, dapat, saya kirim, dan saya diterima di Darul Hadis, sebuah lembaga yang didirikan oleh Raja Hasan II. Ayah dari raja yang sekarang, Raja Muhammad VI. Lalu setelah itu, saya pun lulus jadi dosen. Ada namanya program 5.000 doktor, Pak Karni, yang dikeluarkan Kementerian Agama.
Adik kelas saya lulus, dapat beasiswa 5.000 doktor. Lalu dia datang ke saya, "Bang, saya dapat beasiswanya besar. 1 tahun 200 juta. Berarti kalau 4 tahun bisa 800," kata dia. Beasiswa ditanggung full. Saya pun ajukan. 3 tahun saya ajukan Pak Kani. 3 kali 3 tahun nggak dapat. Tak tahu apa kesalahan. Padahal saya sudah terdaftar. Sampai pernah datang Pak Dirjen dengan Pak Rektor. Pak Rektor nanya ke Pak Dirjen, "Ini Abdul Somad ini sudah 3 kali ngajukan. Kenapa nggak dapat beasiswa?" Nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya suatu hari saya pergi dalam perjalanan dakwah di airport Cengkareng, saya ketemu dengan seseorang di toilet. Dia mau keluar, dia lihat saya, "Ustaz Abdul Somad ya?" "Iya," kata saya. Dia keluarkan kartu namanya, "Saya dari Surabaya. Ustadz mesti doktor. Ustadz daftar S3 dimanapun di seluruh dunia ini, saya tanggung sampai selesai. Tiket pesawat, semua biaya. Nih, datang ke saya." Seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada saya, "Abdul Somad, 3 kali kau ajukan ke Kementerian Agama tidak lulus. Nih, ku kasih cash. Kalau aku berkehendak, aku bisa." Ketemunya di toilet lagi, di tempat setan. Bisa ketemu malaikat di tempat setan. Tapi alhamdulillah Pak Kani, sampai hari ini saya tidak temui itu Bapak. Nah, kartu namanya ada. Saya tidak minta. Tak tahu datang dari mana, setiap orang kasih saya uang yang dolar, saya simpan di satu amplop. Akhirnya saya kumpul itu cukup untuk biaya kuliah saya, bahkan berlebih. Tiket pesawat saya 2 kali saya ke Sudan bolak-balik. Kuasa Allah SWT. Betul, kata ibu saya dulu, almarhumah, rezeki itu tak berpintu, nak. Kalau kau lulus PNS ini, berarti disitulah letak rezekimu. Andai kau tak lulus, rezeki Allah akan datang dari pintu yang lain. Saya yakin dengan itu. Itu sebenarnya cara Allah untuk meyakinkan saya. Yang selama ini kau belajar di Azhar, sudah kau baca hadisnya, sudah kau hafal ayatnya, tapi kau belum ketemu di alam nyata. Saya banyak mengalami hal-hal yang di luar logika akal. Salah satunya adalah selesainya saya bisa menyelesaikan S3 ini Pak Kani. Saya waktu itu tidak punya kesempatan. Saya sudah terdaftar. Referensi saya sudah penuh kamar itu. Buku-buku dikirim oleh kawan-kawan saya. Karena disertasi saya tentang kontribusi Syekh Hasyim Asy'ari dalam penyebaran hadis di Indonesia. Teman-teman saya memberikan buku dari Pulau Jawa, dari pondok pesantren di Jawa tentang Mbah Hasyim. Tapi saya tak punya waktu, kesempatan. Sampai akhirnya video saya dengan Pak Prabowo viral. Wawancara di TV One. Lalu kemudian ketika itu menjadi viral, ternyata politik ini tidak sesimpel yang kita bayangkan. Maka mau tidak mau, jadwal ceramah saya 4 bulan mesti hilang sejak pertemuan itu. April, Mei, Juni, Juli. Di 4 bulan full itulah saya tidak ada main handphone, tak ketemu orang. Saya hanya menulis saja. Menulis. Akhirnya saya pergi ke Sudan dan saya sampai ke sana setelah melewati lebih dari 20 kali perbaikan, revisi, akhirnya sudah siap disidangkan. Ternyata saya baru terdaftar 2 tahun kurang 6 bulan. Akhirnya saya disidangkan Desember 2019 dan bulan Februari saya datang ke Brunei Darussalam. Sudah siap kertasnya diserahkan oleh rektor. Ini kertas sudah ditandatangani sebulan yang lalu. Abdul Somad sebagai visiting professor di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Jadi saya lihat hidup ini kita jalani saja, mengalir saja. Niat baik, buat baik, Allah kasih baik. Andai tidak baik, berarti Allah sedang menguji kita. Jadi saya banyak belajar hidup, bukan dari buku, tapi dari yang saya alami. Saya kira demikian, Pak. Baik, apa ada putra-putri yang ikuti jejak Ustaz? Anak kandung 1 orang. Kalau anak biologis 1 orang. Namanya Mizian Hazi Abdillah. Tapi saya tidak paksa anak saya mesti ikut seperti saya. Anak saya mesti TK Al-Quran. Dia hafal juz 29, juz 30. Umurnya 5 November ini genap 7 tahun. Saya mesti masukkan dia ke SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran. Setelah itu nanti terserah dia mau jadi apa. Kalau dia mau ikut jejak saya ke Mesir, saya akan kirim dia ke Al-Azhar Kairo. Kalau dia tidak mau ke Kairo, terserah dia. Saya lihat sekarang dia banyak main kereta api. Mungkin dia mau jadi masinis, terserah. Yang penting dia jadi apapun, dia bisa menolong agama Allah. Berapa orang putra? Anak saya 1 orang. Oh, 1. Dan Ustadz sebetulnya kalau lihat dari CV-nya kan lahir di Asahan ya. Asahan, Sumatera Utara. Utara. Tapi
besarnya di Pekanbaru. Saya Riau. sampai 2000 sampai 1900 saya kuliah sekolah di SD di Kisaran, ibu kota Kabupaten Asahan. Lalu setelah itu melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Muallimin Al Jamiatul Wasliyah Jalan Sisinga Mangaraja Medan sampai 1995. Setelah itu saya berhenti sekolah karena menurut saya sekolah itu tak ada gunanya. Presiden sudah ada, menteri sudah ada. Saya bilang ke orang tua saya, aku tak perlu sekolah lagi, belikan saja aku satu mobil truk mau jual ikan asin. Karena saya lihat jual ikan asin lebih kaya dan lebih banyak uangnya. Tapi orang tua, ibu khususnya, memotivasi saya untuk terus sekolah. Akhirnya saya sekolah, ijazah terakhir saya di Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Itulah satu-satunya sekolah yang mau menerima saya. Sekolah itu amat sangat besar jasanya. Selalu saya sampaikan motivasi, jangan pernah menjudge orang. Walaupun anak itu bandel, nakal, boleh jadi dia punya harapan. Terimalah dia, seperti sekolah ini dulu mau menerima saya. Lalu kemudian setelah itu 98 saya ke Mesir, tahun 2004 saya ke Maroko, 2017 saya ke Sudan, 2019 berakhir, dan saya keluar dari PNS 2020 sampai hari ini dan dipertemukan dengan Pak Karno.